Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin memaparkan materi mengenai negosiasi bisnis. Sebelumnya, perkenalkan kelompok anggota kami. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Lailatul Fitri Rahmawati dengan MPM 20420102221. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Idris Ardi dari kelompok 11 mata kuliah negosiasi bisnis kelas B. Hai, perkenalkan nama saya Margarita Exin Luisa dengan MPN 210 42 01 03 09 dengan mata kuliah Komunikasi Bisnis B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mengambil tema negosiasi bisnis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Idris Ardi. Nama saya Margarita Exin Luisa Dan saya Lailatul Fitri. Dan kami bersama dengan dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis. Di sini ada Bu Lia Nirwati dan Bapak Rusdi Hidayat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jenis-jenis negosiasi. Negosiasi seringkali dianggap hanya memiliki satu jenis saja, sama-sama mendapat keuntungan dari sebuah kesepakatan. Negosiasi memiliki berbagai macam jenis. Yang dimiliki negosiasi itu berbeda. Perbedaan negosiasi terjadi karena beberapa hal, itu adanya kepentingan yang berbeda. Situasi yang ada, pihak terlibat, keuntungan dan kerugian berikut macam-macam negosiasi. Yang pertama, negosiasi berdasarkan kepentingan, yaitu negosiasi dalam suatu kebijakan ditetapkan oleh petinggi atau orang tertentu. Yang kedua, negosiasi berdasarkan situasi. Negosiasi ini dibagi menjadi dua, yaitu situasi formal dan non formal. Dan yang ketiga, negosiasi berdasarkan jumlah negosiator. Negosiasi dengan pihak tengah, yaitu negosiasi yang dilakukan oleh negosiator atau pihak ketiga atau mediator. Contohnya seperti sidang di pengadilan. Dan yang terakhir yaitu negosiasi yang keempat, yaitu negosiasi berdasarkan untung rugi. Negosiasi tersebut dibagi menjadi empat, yaitu negosiasi dominasi atau win-loss, negosiasi yang menguntungkan suatu pihak. Dan yang kedua, negosiasi menghindari konflik, negosiasi yang mengalah demi kepentingan bersama. Negosiasi kolaborasi win to win, yaitu negosiasi yang menggabungkan kepentingan antar sinergi negosiasi dari pihak kecil maupun pihak yang besar. Sementara pihak lawan negosiasi mendapatkan keuntungan 100% dan kerugian disebabkan oleh kegagalan negosiator dalam bernegosiasi dan tidak memperoleh keuntungan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik bernegosiasi. Chris Voss adalah seorang mantan FBI yang memiliki banyak pengalaman dengan seorang penjahat, sehingga membuat dia menjadi seorang ahli negosiator. Saya akan menjelaskan mengenai teknik bernegosiasi menurut Chris Voss. Yang pertama yaitu membangun kepercayaan dan mendapatkan informasi. Ketika kita berargumen pada saat bernegosiasi, janganlah menganggap itu sebagai sebuah pertarungan, tetapi anggaplah itu sebagai sebuah proses untuk kita mendapatkan informasi mengenai lawan bicara kita. Langkah pertama yaitu kita harus memiliki pikiran yang terbuka agar kita mengerti apa yang diinginkan pihak lawan kita. Seorang negosiator juga harus memiliki rasa empati tinggi dan perasaan yang tulus. Yang kedua yaitu mendengarkan dengan cermat dan mengulik kata lawan bicara. Kita harus melakukan mirroring atau mengulang 3 kata terakhir atau mengulang 3 kata kunci dari lawan bicara kita. Contohnya yaitu Richard Wiseman. Richard Wiseman melakukan 2 eksperimen yang dilakukan di sebuah restoran. Dia membagi menjadi 2 kelompok, yaitu ada pelayan pertama dan pelayan kedua. Pelayan ke-1, ia meminta untuk melakukan mirroring atau mengulang 3 kata terakhir dari apa yang disampaikan oleh pelanggannya. Sedangkan pelayan kedua diminta untuk tidak melakukan mirroring. Dan alhasil, pelayan pertama mendapatkan tips 70% dibandingkan pelayan kedua yang tidak melakukan mirroring. Dan yang terakhir yaitu ada teknik intonasi suara. Pada saat bernegosiasi,
kita sangat penting untuk mengatur intonasi suara kita. Terdapat 3 intonasi suara yang harus kita lakukan pada saat bernegosiasi. Teknik pertama yaitu adalah para penyiar radio. Ketika memasuki inti pembicaraan pada saat bernegosiasi, kita harus memelankan suara kita dan melembutkan suara kita. Yang kedua yaitu adalah suara ceria. Suara ceria sangat menggambarkan terhadap seseorang yang ekspresif. Digunakan 80% pada saat bernegosiasi, namun disampaikan secara santai. Yang terakhir adalah suara perintah. Nasinya jarang sekali digunakan pada saat bernegosiasi karena dapat membuat masalah. Sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tips and trick negosiasi dengan buyer. Oke, baik. Tips yang pertama yaitu mempersiapkan diri kalian dan produk yang akan kalian jual secara matang. Jadi, fase persiapan untuk kalian maupun produk yang akan kalian tawarkan kepada buyer atau yang kalian menegosiasikan kepada buyer. Jadi, yang pertama yang berkaitan dengan diri kalian adalah mempersiapkan diri untuk menguasai bahasa asing atau bahasa yang kemungkinan digunakan oleh calon buyer. Kalian secara umum bahasa asing yang dibutuhkan adalah bahasa Inggris. Jadi kalian harus membekali dengan kemampuan bahasa Inggris yang cukup supaya negosiasi kalian itu tepat sasaran. Dan pertanyaannya, kalau saya nggak bisa bahasa asing atau bahasa Inggris, gimana master kalian bisa minta bantuan teman, sahabat, atau kerabat yang menguasai bahasa asing tersebut untuk menemani kalian atau menjadi translator kalian. Silakan, itu adalah syarat yang pertama. Yang kedua, karena kita itu lama mengalami penjajahan mental terbentuk menjadi mental interior. Jadi pada umumnya kita kalau ketemu dengan bule itu kita merasa rendah diri. Nah, inilah yang harus dihilangkan sebelum kalian melangkah untuk melakukan negosiasi dengan buyer. Jadi beban psikologis harus kalian hilangkan, harus mensugesti diri kalian bahwa kalian adalah setara dengan buyer yang kalian temui. Dengan demikian proses negosiasi akan berjalan dengan baik dan wajar, tidak ada perasaan intimidasi atau merasa rendah diri terhadap buyer ini yang berkaitan dengan personnya. Bagaimana dengan barangnya yang kalian harus benar-benar menyiapkan barang-barang tersebut atau produk tersebut kalian yang kuasai dengan cara memahami semua informasi berkaitan dengan produk tersebut. Yang kedua adalah sebelum kalian bertemu atau negosiasi dengan buyer, pastikan kalian sudah melakukan riset mandiri. Ini sangat diperlukan untuk kalian memperoleh informasi yang lengkap tentang karakter buyer atau karakter tipe jenis buyer yang akan kalian hadapi. Dengan demikian kalian sudah memiliki senario tentang bagaimana cara menawarkan nantinya. Jadi yang pertama itu riset mandiri terhadap calon buyer. Kalian bisa mempelajari profil perusahaan, lalu yang bayar skala pembelian cuma segini, atau bayar ini biasanya dia melakukan kontak dagang dengan sistem. Dua, tentu riset mandiri by itu kalian harus tahu sejarahnya buyer. Dia berdiri tahun berapa, sudah berapa lama, harus kredibilitasnya bagaimana, dan lainnya. Harga yang kalian tawarkan itu harganya yang kompetitif dan menarik. Angka ketiga atau tips yang ketiga untuk negosiasi dengan buyer ini, memang negosiasi itu selalu identik dengan harga. Namun demikian, bila kalian bisa memperkuat posisi tawar kalian, itu ada kalanya
Pertama, kita perlu menyiapkan story behind to produk, cerita di balik produk. Berikan informasi kepada Brian bahwa sebuah produk yang dia beli atau dia order di tempat kita itu memiliki perjalanan yang sangat unik, dan yang paling penting ceritanya harus reasonable ya, jadi harus seperti itu. Jangan kita mengarang cerita supaya menarik dan kelihatan bohongnya, malah nanti kita dijauhi oleh Brian. Hal tips keempat yaitu Anda sebagai pelaku ekspor, baik trader maupun eksportir, Anda wajib memahami dulu tentang sistem pembayaran di kegiatan ekspor. Ada banyak beragam. Hal ini bila mana kita menerima order yang bernilai besar, sebaiknya diarahkan untuk menggunakan letter of credit. Kenapa? Karena letter of credit menjamin keamanan kedua belah pihak secara otomatis. Yang kedua adalah TT atau bank to bank transfer. Biasanya ini digunakan untuk tipe Brian yang dengan nilai order yang kecil. Jadi kalau buka LCD terlalu ribet, diarahkan ke TT payment atau bank to bank transfer. Hal tips yang kelima masih soal sistem pembayaran atau payment system. Hal ini jangan pernah menerima sistem pembayaran selain EC dan TT. Jadi apapun sistem pembayaran di luar EC dan TT yang biasanya disarankan oleh Brian itu cenderung merugikan kita sebagai calon eksportir. Jangan pernah menunda-nunda untuk finalisasi negosiasi dengan Brian. Misalnya sedang menegosiasi tawar-menawar, harga menolak, harga bolak-balik, itu jangan sampai respon kita melewati 1 kali 24 jam ini. Batasan waktu bahwa kalau sampai 24 jam tidak ada respon, berarti anggap saja sudah gagal atau file tidak tertarik. Baik, sekian dari saya, sudah jelaskan dari tips dan triknya. Terima kasih. Bye-bye.